Keluaran 9. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Pergilah kepada Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Yahwe Elohim orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka dapat melayani aku. Sebab jika engkau menolak untuk membiarkan mereka pergi, dan engkau masih menahan mereka, sesungguhnya tangan Yahwe akan ada pada ternakmu yang di padang, pada kuda, keledai, unta, lembu, dan pada kawanan domba, yaitu suatu wabah yang sangat menyedihkan. Yahwe akan memisahkan antara ternak orang Israel dengan ternak orang Mesir, sehingga tidak akan ada ternak yang mati dari semua milik Bani Israel." Yahwe menentukan waktunya. Firman-Nya, esok hari Yahwe akan melakukan hal ini di negeri ini. Yahwe melakukan hal itu pada keesokan harinya, dan seluruh ternak orang Mesir mati, tetapi dari ternak Bani Israel tidak seekor pun yang mati. Firaun mengirim utusan, dan lihatlah, tidak seekor pun dari ternak orang Israel mati. Dan hati Firaun mengeras, dan ia tidak membiarkan umat itu pergi. Yahwe berfirman kepada Musa dan Harun, "Ambillah bagimu segenggam penuh abu tungku perapian, dan biarlah Musa menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Dan itu akan menjadi debu kecil di seluruh tanah Mesir, dan menjadi sebuah bisul yang melepuh pecah dan menular pada manusia dan ternak di seluruh tanah Mesir." Mereka mengambil abu tungku perapian dan berdiri di depan Firaun. Musa menghamburkannya ke arah langit, dan itu menjadi sebuah bisul yang melepuh pecah dan menular pada manusia dan pada ternak. Para penyihir itu tidak mampu berdiri di hadapan Musa, karena bisul-bisul itu ada pada imam-imam dan semua orang Mesir. Yahwe mengeraskan hati Firaun. Ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah Yahwe firmankan kepada Musa. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah di hadapan Firaun, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Yahwe Elohim orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka dapat melayani aku. Sebab saat ini aku akan mengirimkan semua tulahku kepadamu dan kepada hamba-hambamu dan kepada rakyatmu, supaya engkau tahu bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Karena sekarang aku telah mengulurkan tanganku dan memukul engkau dan rakyatmu dengan wabah, dan engkau akan dilenyapkan dari atas bumi. Sesungguhnya dalam hal ini aku telah menempatkanmu untuk melihat kuasaku, supaya namaku dapat dinyatakan ke seluruh bumi. Apakah engkau masih saja meninggikan dirimu melawan umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi? Lihatlah, esok hari pada waktu seperti ini, aku akan menurunkan hujan es yang sangat hebat, seperti yang belum pernah ada di Mesir sejak permulaannya, bahkan sampai sekarang ini. Dan sekarang kirimlah, kumpulkanlah ternakmu dan segala yang engkau miliki di ladang. Setiap manusia dan binatang yang terdapat di padang dan tidak dibawa ke rumah, hujan es itu akan menimpa mereka dan mereka akan mati." Ia yang takut akan firman Yahwe dari antara hamba-hamba Firaun telah membuat para budak dan kawanan ternaknya menyingkir ke dalam rumah-rumah. Dan ia yang tidak menaruh perhatiannya pada firman Yahwe meninggalkan para budaknya dan kawanan ternaknya di padang. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Acungkanlah tanganmu ke langit, supaya ada hujan es di seluruh tanah Mesir, atas manusia dan atas ternak, dan atas setiap tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir." Lalu Musa mengacungkan tongkatnya ke arah langit, dan Yahwe mengadakan guruh dan hujan es, dan api menyambar ke atas bumi. Dan Yahwe menurunkan hujan es ke atas tanah Mesir. Jadi ada hujan es, dan api bercampur dengan hujan es itu. Sangat dahsyat, dan yang seperti ini belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa.
hujan es itu menimpa seluruh tanah Mesir, semua yang ada di padang, baik manusia dan binatang. Juga melanda setiap tanaman di padang dan memorak-porandakan setiap pohon di padang. Hanya di tanah Goshen, di mana Bani Israel itu berada, tidak ada hujan es. Maka Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa kali ini. Yahwe lah yang benar, dan aku serta rakyatkulah yang jahat. Buatlah permohonan kepada Yahwe. Guruh yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan menyuruh kamu pergi, dan kamu tidak usah tinggal lebih lama lagi." Dan Musa berkata kepadanya, "Begitu aku keluar dari kota, aku akan membentangkan tanganku kepada Yahwe. Gemuruh akan berhenti, dan tidak akan ada lagi hujan es, sehingga engkau mengetahui bahwa bumi adalah kepunyaan Yahwe. Namun engkau dan hamba-hambamu, aku tahu bahwa engkau belum takut kepada Yahwe Elohim. Maka tanaman rami dan jelai telah dipunahkan, karena jelai sedang berbulir dan rami sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak dihancurkan, karena mereka belum matang." Musa keluar dari kota itu dari hadapan Firaun dan membentangkan kedua tangannya kepada Yahwe. Gemuruh serta hujan es berhenti, dan hujan tidak lagi dicurahkan ke bumi. Ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan gemuruh telah berhenti, ia berdosa dengan lebih lagi dan mengeraskan hatinya, ia dan semua hamba-hambanya itu. Dan hati Firaun mengeras, dan ia tidak membiarkan Bani Israel pergi seperti yang telah difirmankan Yahwe melalui Musa.